Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, yaitu kejadian diturunkannya Al-Qur'an, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, dan juga ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan dikatakan sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan berlipatnya pahala, bulan diijabahnya doa, dan juga bulan yang sangat istimewa untuk melaksanakan sebuah ibadah, yaitu di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral mukminin, dikatakan bahwasannya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar, yang artinya ketika datang bulan suci Ramadan maka pintu surga itu dibuka dan ditutupnya pintu neraka. Jadi dijelaskan bahwasannya ketika datang bulan suci Ramadan maka pintu surga itu terbuka bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwasannya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang artinya barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan beribadah di dalamnya, melaksanakan hal-hal yang baik, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan suci Ramadan itu dikatakan sebagai bulan berlipatnya pahala. Oleh karena itulah banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan dikatakan ada sebuah perisai, yaitu sebuah penjaga bagi hawa nafsu. Karena apa? Karena dikatakan di bulan suci Ramadan itu setan-setan dibelenggu, yaitu bagi orang-orang yang ingin benar melaksanakan puasanya. Timbullah sebuah pertanyaan, lalu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam bulan suci Ramadan itu ada 3 amalan yang harus dilaksanakan. Apa amalan itu? Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Maksud meningkatkan sholat adalah menambah. Jadi menambah dari yang tadinya hanya sholat fardu ditambah dengan yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada beberapa, seperti ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah mutlak. Nah, ada sholat sunnah rawatib itu yang seperti 12 rakaat. Nah, ketika kita hanya di bulan biasa melaksanakan sholat itu hanya melaksanakan sholat fardu, maka
maka di bulan suci Ramadan ini kita mulai membiasakan dengan menambahnya dengan salat sunat rawatib. Dan juga ada salat sunnah yang lainnya yang adapun yang tidak berdampingan dengan salat fardu, yaitu seperti salat duha itu bisa dilaksanakan, dan juga salat tahajud di malam harinya karena wasiam dan juga al-qiyam. Jadi bisa di siang hari ataupun di malam hari untuk melaksanakan meningkatkan salat kita. Kemudian yang kedua, amalan yang harus kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak bacaan kita mengenai Al-Quran, yaitu memperbanyak, mendawamkan membaca Al-Quran. Karena apa? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya al-jannatu mustaqatun arba'atu nafarin. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan, dan salah satunya adalah orang yang mendawamkan bacaan Al-Quran. Tapi apa saja golongan orang yang tercantum dalam hadis tersebut? Nah, yang pertama adalah orang yang mendawamkan Al-Quran. Jadi surga merindukan orang-orang yang dawam membaca Al-Quran dan juga mengamalkan apa isi yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi untuk mengisi waktu kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, selain daripada sholat, adalah kita memperbanyak bacaan kita mengenai Al-Quran, memahami isi Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya. Kemudian yang kedua, surga merindukan golongan orang yang menjaga lisan, dalam artian ia mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena apa? Mulut ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan salah satu cara mensyukurinya yaitu dengan menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain ataupun mengucapkan hal-hal yang tidak pantas kita ucapkan. Ya, dalam artian ucapkanlah dengan hal yang baik ataupun pakailah kenikmatan yang telah Allah berikan itu dengan membaca Al-Quran. Yang kedua tadi adalah hifdzil lisan. Kemudian yang ketiga, surga merindukan orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa artikan hal tersebut ya untuk mempersiapkan buka puasa, yaitu untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita sedekahkan harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara sedekah. Karena dalam hadis lain dikatakan ketika kita bersedekah itu adalah merupakan sedekah itu tidak akan putus gitu, tidak akan putus meskipun kita sudah meninggal, tapi itu adalah merupakan amalan yang tidak akan putus. Nah, sedekah itu merupakan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sebagaimana dijelaskan bahwasannya wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya ketika kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu akan Allah tambahkan. Tetapi jika kita tidak bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi perlu diingat bahwasannya kita sebagai umat manusia perlulah bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita, luar biasa banyaknya, sampai-sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak dapat dihitung oleh apapun dan oleh siapapun, karena kenikmatan dari Allah itu sangatlah banyak. Nah, tergantung bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian golongan yang keempat, surga itu rindu kepada golongan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita ingin dirindukan oleh surga, maka sepatutnya kita melaksanakan, memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah, yaitu di ibadah puasa Ramadan. Dan di dalamnya juga di malam harinya ada melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Nah, semua itu dikaji, kita pahami, kita laksanakan dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dalam cakupan yang tadi kita harus melaksanakan, yang pertama adalah kita harus meningkatkan sholat kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali jalan, banyak sekali peluang untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu yang perlu kita ingat adalah iman dan wahtisaban. Jadi kita melaksanakan ibadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena hal apapun ataupun karena hal yang lain, tapi itu semata-mata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perlu diingat bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka harus ada pengorbanan yang kita berikan. Nah, jadi tapi dalam keadaan kita beribadah itu harus semata-mata karena Allah, bukan karena apapun, tapi karena kita ingin mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ingat 3 amalan tersebut dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang tadi adalah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas salat kita atau menambah salat kita dengan salat yang fardu, menambah dengan salat yang sunat. Kemudian yang kedua adalah mendawamkan membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwasannya ketika kita sudah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kita mampu bersyukur itu bukan karena kita yang bisa, melainkan kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa saya sudah mampu saya sudah bisa bersyukur, saya sudah bisa ini itu, saya sudahlah merasa bersyukur, enggak. Tapi kita bisa bersyukur itu karena Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain kita mampu bersyukur itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.